Dan pemirsa, ini siang kali ini kami awali dari Bogor, Jawa Barat, di mana Satpol PP Kota Bogor mengamankan 3 orang pembersih kaca mobil yang kerap mangkal di lampu merah di Bogor. Aksi para pelaku viral karena nekat meninggalkan busa sabun begitu saja karena tidak diberi uang. Sebuah video aksi para pemuda melempar busa ke kaca mobil pengendara di Bogor viral di media sosial. Para pemuda tersebut diduga memberikan jasa membersihkan mobil di lampu merah, tepatnya di Simpang Semplak, Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Sontak busa tersebut menutupi kaca mobil hingga meresahkan pengendara. Aparat Satpol PP mendapat laporan, langsung datang ke lokasi dan mengamankan para pelaku. Untuk memberikan efek jera, ketiganya diberi hukuman fisik berupa push up. Mereka pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat. Dengan adanya kejadian kemarin, ataupun seperti yang merasa terganggu dengan kehadiran ataupun tingkah laku kita, sekali lagi saya tidak bermaksud seperti itu. Bagi pengguna mobil yang kemarin merasa terganggu dengan kehadiran kita di sini, yang ketiga, sekali lagi saya berminta maaf untuk pengendara mobil yang... Ketiga pelaku diketahui kerap beraksi ketika hujan, bahkan jika tidak diberi uang oleh pengendara, para pelaku langsung pergi dengan meninggalkan busa sabun di kaca mobil. Dan mereka kooperatif mengakui kesalahannya, akhirnya mereka kita amankan di kantor. Jadi kita kasih arahan bahwa tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka atau merugikan masyarakat atau membuat masyarakat kurang nyaman. Jadi mereka juga, warga kita juga. Usai diberikan pembinaan agar tidak melakukan perbuatannya kembali, ketiga pemuda tersebut dilepaskan kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Beni diperiksa terkait dengan sosok T yang disebut sebagai bos judi online di Indonesia. Ini merupakan kedua kalinya Beni Ramdhani diperiksa terkait dengan pernyataannya yang menyebut sosok berinisial T sebagai bos judi online. Usai menjalani pemeriksaan, Beni Ramdhani langsung bergegas meninggalkan gedung Bareskrim Polri. Beni diperiksa sekitar 8 jam dan dicecar 64 pertanyaan. Saat ditanya soal materi pemeriksaan, Beni meminta awak media untuk bertanya ke pihak penyidik. Sementara itu, kuasa hukum Beni, Petrus Celestinus, berharap pernyataan Beni ditanggapi positif oleh Bareskrim Polri. Beni mengungkap siapa bos judi online selanjutnya. Enggak, sosok T-nya bakal diungkap. Saya ada acara. Berarti soal kapan nih Pak diungkap? Pengakuan dokumen ya Pak ya? Apakah Materi ke penyidik lah ya. Apakah penyidik jadinya bakal diungkap? Sosok T-nya udah dikasih Pak, kan kemarin nggak dikasih. Sosok T-nya bakal disebut nggak Pak? Akan diungkap secara... Kan kemarin nggak? Pemeriksaan kemarin karena belum disebut. Terkait materi ya diserahkan pada penyidik ya. Pak Jokowi mengaku tidak tahu tanggapannya Pak. Pak Jokowi bilang tuh nggak tahu sosok T Pak yang Bapak sebut, tanggapannya gimana Pak? Saya tidak pada posisi untuk mengomentari ya komentar Jokowi. Tapi pas Bapak nggak begitu Pak, ada acara partai loh. bentar Pak, 8 jam Pak. Bapak merasa didukung Pak. Hah? Dikit aja. Didukung oleh di semua pihak. Enggak lah. Tapi Pak, ini terkait dengan yang ada di Kampung Dewa Kamboja Pak. WNI atau seperti apa Pak? WNI atau seperti apa Pak? Enggak komen. Pak, ini terkait dengan yang di Kampung... Aku ada acara loh ini. Kampung Dewa Kamboja. Bapak udah Tapi Bapak nyerahin nama sosok T itu ke penyidik Iya Pak. Pak, ini bikin gaduh Pak kalau nggak dijelasin. Sudah Pak. Pak, tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak, karena nggak... Pak, tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak BNI ke Bareskrim. Barusan ada elemen masyarakat yang mengadukan Bapak Pak karena ya tanggapannya gimana Pak? Ada acara dong. Ini kabarnya Bapak mengalami Pak, apakah Bapak menganggap bahwa apa yang Bapak adukan ini diabaikan Pak? Bapak kan sudah mengajukan gitu ya, sudah bilang ke Pak Jokowi. Ya, Ini gimana Pak? pokoknya gini materi ya itu di penyidik materi ya. Pak Beni berharap supaya ada peningkatan
peningkatan penindakan hukumnya itu supaya menyeluruh gitu. Karena selama ini kan seperti yang kita baca di media, yang ditangkap, yang ditindak itu kan hanya kelas-kelas teri. Nah, hanya sekarang ini mencari sosok T itu kira-kira siapa? Ada rasa kekecewaan Pak? Apakah ada rasa? Bisa dijelaskan Pak? Siapa itu? Apakah yakin kemudian proses hukum ini bisa mengungkap siapa T sebenarnya? Ya justru ini yang sekarang lagi semua fokus, Polri fokus, BP2MI juga fokus. Hari ini Ketua BP2MI sudah memenuhi panggilan kedua kita, undangan klarifikasi terkait apa yang disampaikan tentang pengendali judi online atas nama inisial T. Pada minggu yang lalu, beliau sudah menyampaikan pemeriksaan sebanyak 23 pertanyaan. 23 pertanyaan tersebut sudah dijawab namun tidak menyebutkan inisial T. Kemudian hari ini dilanjutkan pemeriksaan, namun ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja. Sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian yang bersangkutan hanya menyampaikan informasi. Semoga itu bisa diungkap oleh Polri. Pemirsa, sosok T pengendali judi online di Indonesia masih menjadi misteri. Polisi memeriksa Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, yang pertama kali mengungkap inisial tersebut. Sementara itu, Wapres Maruf Amin mendesak polisi untuk segera menemukan sosok yang dimaksud. Aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Benny pun telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Benny mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bareskrim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka. Saya kira tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T, ya. Tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya. Ya karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja. Sementara itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu perihal sosok berinisial T yang diungkap Benny Ramdhani. Ia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini,
Gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Waduh. Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ahmad Muzaki, jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur, hari ini mendatangi gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Kasasi Pak ya? Nanti kasih tel ya? Tapi tidak daftar Pak ya? Kasasi Ronald Tanur kan ya Pak ya? Nanti kasih tel ya? Nanti siang jadi Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kejari Surabaya juga akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal Ronald Tanur berpergian ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rieke datang untuk mengawal kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Frianti. Rieke bersama timnya yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Justice for Dini Sera datang untuk meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan. Hal ini guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Frianti. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai perlu dikawal semua pihak hingga proses kasasi selesai dan benar-benar inkrah. Rieke menilai vonis bebas Ronald Tanur sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum. Apa kabar semuanya? Baik. Bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa, kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan, dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum tuh nggak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali nggak Pak? Pemirsa, putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera, memantik kemarahan publik. Sementara PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Nah, sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana Bang? Yang penting Tuhan yang bukti ada yang benar. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Ya namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya. Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya ke Humas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Oke. Ya.
Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, Pak. Biasa, maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menaktifkan, belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami ini satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan, Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Pengadilan Negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa mantan terpidana kasus Vina Sakatatal, dan selain itu polisi juga akan memeriksa 4 terpidana lain buntut pelaporan Aep dan Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu. Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aep dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Sakatatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Sakatatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Rencana pemeriksaan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam akan digelar di 2 lokasi yang berbeda. 4 terpidana yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pemeriksaan berkaitan dengan kasus laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi Aep dan Dede, yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Jelekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6 ya. Yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede ya, itu yang kami tahu. Selama proses pemeriksaan, para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas mengirimkan undangan ke ayah Eki, Ibtur Rudiana, untuk melakukan sumpah pocong.
Undangan tersebut disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong dalam kasus Vina. Mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Di acara Sakatatal, Farhad Abbas mengundang ayah Eki tersebut untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkannya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong ya Saka? Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki tersebut. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno menduga Vina tewas karena dibunuh bukan kecelakaan. Selain itu menurutnya bisa jadi ada 4 TKP bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam putusan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Ugro Seno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebut memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebut ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan, dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Sakatatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menegaskan akan menemani istrinya kuliah di Amerika Serikat. Keputusan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang di Pilkada 2024 ini. Sementara itu, pada Senin sore, Kaisang juga memberikan surat rekomendasi kepada 13 bakal calon kepala daerah untuk berlaga di Pilkada serentak. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, melalui unggahan media sosialnya menyatakan telah menerima beasiswa untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Postingan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang. Lantaran hingga kini Kaisang digadang-gadang menjadi calon kuat di gelaran Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Kaisang pun dengan tegas menyatakan akan ikut istri. Keputusan Kaisang untuk tetap ikut pilkada atau tidak akan dikeluarkan sebelum masuk tahap pendaftaran, yaitu akhir Agustus 2024. Sementara itu, jelang pilkada serentak, 13 bakal calon kepala daerah menerima surat rekomendasi dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di salah satu bioskop di Senayan, Jakarta, Senin sore.
Kaisang menyerahkan surat rekomendasi yang dilakukan secara bergantian kepada 13 bakal calon kepala daerah seperti Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Rotendao, hingga Kabupaten Bogor. Saya berharap Bapak dan Ibu semua yang kami berikan rekomendasi bisa memenangkan Pilkada 2024 ini. Dan kita tahu dari beberapa survei bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Sehingga dukungan dari PSI, tentu dukungan dari Mas Kaisang tidak bisa terlepas dari kepuasan publik terhadap kinerja bapaknya itu Pak Jokowi. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan akan saya tindak lanjuti untuk lapor kepada Partai Koalisi Indonesia Maju. Rekomendasi ini menjadi dukungan PSI sebagai partai politik kepada para bakal calon kepala daerah agar menjalankan amanat dengan baik dan menjauhi tindakan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dukungan Golkar untuk Deddy Mulyadi di Jawa Barat sekaligus memuluskan langkah Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kang Emil diprediksi bisa melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Baliho Kang Emil OTW Jakarta atau menuju Jakarta sebelumnya sempat viral di media sosial. Meski sempat dibantah, namun sejumlah sinyal diberikan Partai Golkar bahwa Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta. Sinyal ini semakin diperkuat dengan ditunjuknya Deddy Mulyadi untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Majunya Ridwan Kamil tak membuat gentar pendukung Anies. Mereka yakin siapapun yang menang adalah sosok terbaik bagi Jakarta. Kami menyambut baik kalau Bapak Ridwan Kamil dimajukan di Jakarta oleh Partai Golkar. Karena menurut kami Pak Ridwan Kamil adalah salah satu putra terbaik bangsa yang berproses dari bawah sejak menjadi wali kota Bandung sampai gubernur Jawa Barat. Sebelumnya Ridwan Kamil telah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra. Gerindra optimis RK bisa melawan dominasi Anies Baswedan. Hingga kini kontestasi pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Padepokan Hukum Indonesia atau PHI melaporkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin siang. Caimin dilaporkan usai membawa istrinya saat bertugas menjadi tim pengawas haji pada tahun 2024. Caimin sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024 diduga melanggar tugas karena membawa serta istrinya Rustini Murtado. PHI menilai Caimin telah melanggar etika dengan membawa serta istri saat menjalankan tugas sebagai tim was DPR dan berpotensi menghamburkan anggaran negara. PHI meminta Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk memanggil dan memeriksa Caimin terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etik yang dilakukannya. Tahun 2019 itu yang kami laporkan. Laporkan siapa sih? Wakil Ketua DPR. Kenapa Mas kok bisa dilapor ini? Iya, ada indikasi penganiayaan. Dari mana indikasinya? Indikasinya mengikut sertakan istrinya dalam pemilihan. Siapa nama istrinya? Rustini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah yang memuat edukasi reproduksi dan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan juga remaja. PP ini pun menuai kontroversi karena dianggap melegalisasi seks bebas di kalangan remaja.
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP yang diteken pada 26 Juli 2024 ini mengatur ketentuan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Pada pasal 103 ayat 1-nya menyebut bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Di ayat 4-nya berbunyi, pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. PP yang diteken Jokowi ini pun menuai kontroversi, terutama soal penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Banyak yang khawatir aturan ini akan dianggap sebagai bentuk dukungan hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Pada pasal 103 ayat 1-nya menyebut bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Di ayat 4-nya berbunyi, pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. PP yang diteken Jokowi ini pun menuai kontroversi, terutama soal penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Banyak yang khawatir aturan ini akan dianggap sebagai bentuk dukungan hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait polemik terkait dengan kontrasepsi, kita akan terhubung dengan juru bicara Kemenkes RI Muhammad Syahril. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syahril. Selamat siang Pak Syahril. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya. Salam sehat. Terima kasih Pak Syahril sudah bergabung bersama kami di iNews Siang Pak. Ini kita saat ini ada polemik nih Pak terkait dengan aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja ini Pak. Lalu bagaimana sebenarnya aturannya akan seperti apa dan penerapannya di lapangan nanti seperti apa ini Pak? Oke, terima kasih ya. Ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan penjelasan ya. Jadi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sudah kita sahkan tahun 2023 yang lalu, dan sekarang ada turunan yang disebut dengan Peraturan Pemerintah ya, Nomor 28 Tahun 2024. Nah, di dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 103 ayat 4 memang mengatur tentang kontrasepsi. Ini maksudnya adalah dalam PP 28 itu dimaksudkan agar pemerintah memberikan upaya-upaya penguatan terhadap transformasi kesehatan khususnya di preventif dan promotif ya, atau promotif dan preventif. Kita tahu bahwa saat ini bangsa kita sangat besar biaya di dalam hal kuratif ya, jadi bukan di preventif dan promotif. Nah, PP nomor 28 tahun 2024 ini sebagai turunan dari Undang-Undang Kesehatan itu mengatur bagaimana kita melakukan upaya-upaya promotif dan preventif. Nah, salah satu di pasal 103 itu membahas tentang kesehatan reproduksi ya. Nah, kenapa reproduksi ini menjadi penting? Karena kita saat ini kan menyiapkan
generasi masa depan, di mana generasi emas ini harus kita siapkan sedini mungkin. Nah, dengan penyiapan ini, maka upaya-upaya promotif, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya remaja, ini sangat diperlukan agar mereka menyiapkan bagaimana sebagai calon ibu di kemudian hari. Ya. Nah, dengan kontroversi yang saat ini, yang ada yang berpendapat kita memberikan kebebasan atau membagikan alat kontrasepsi kepada remaja, itu bukan ya, bukan begitu. Tapi kita memberikan edukasi, memberikan informasi kepada remaja-remaja ini untuk mempersiapkan reproduksi yang baik, termasuk kehamilannya nanti. Nah, alat kontrasepsi itu diperuntukkan hanya bagi remaja yang sudah menikah, ya. Jadi tidak dibagi-bagikan seperti membagikan di sekolah, kemudian di pesantren dan sebagainya. Jadi ini mohon dipahami sebagai bagian dari bagaimana kita mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, artinya kami konfirmasi kembali bahwa ini nanti alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah, bukan dibagi-bagikan kepada sekolah-sekolah SMA maupun pondok pesantren, begitu. Jadi, ya Pak ya? Ya, usia remaja tadi yang belum menikah itu kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, bagaimana melakukan suatu kesiapan edukasi promosi kepada remaja-remaja yang di usia sekolah ini agar mempersiapkan sebagai calon ibu yang jauh lebih baik untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Ya, Pak, kalau untuk pemberian pendidikan seksual kepada remaja ini di SMA ini nanti akan seperti apa, Pak? Karena kami juga mendapat informasi bahwa ini masuk dalam bahan ajar ya, Pak? Ya, jadi kita akan, ya, betul. Jadi bahan ajar ya, kerjasama dengan Dignas, kemudian dengan Kementerian Agama, bagaimana kita bersama-sama memberikan edukasi, informasi maupun promosi dan preventif agar kesehatan reproduksi remaja putri ini dapat dipersiapkan dengan baik. Nah, tentu saja pengenalan alat kontrasepsi juga diberikan dengan maksud mereka juga mempersiapkan bagaimana mengatur kehamilan di kemudian hari, kemudian juga bisa untuk menunda kehamilan apabila memang ada kasus-kasus mungkin masalah kesehatan atau masalah ekonomi yang tidak serta-merta orang menikahnya langsung hamil gitu atau mempunyai anak. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Syahril atas informasinya pada hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syahril. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Desa Made, Rita Kusuma Dewi dan Rajia Salsabila berhasil lolos ke perempat final panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Catatan ini menjaga peluang Indonesia untuk meraih medali di cabang olahraga panjat tebing. Desa Made tampil bagus di sesi kualifikasi dan eliminasi menuju perempat final. Catatan waktu Desa Made juga semakin meningkat. Pada momen terakhir Desa Made mencatat waktu 6,385 detik. Sedangkan Rajia kalah di babak eliminasi menuju perempat final. Ia kalah dari atlet Spanyol Leslie Adriana Romero Perez. Walaupun kalah dari lawan, Rajia masih berhak lolos ke babak perempat final karena mencatat waktu terbaik di jajaran atlet-atlet yang kalah di babak eliminasi. Desa Made dan Rajia masih menjaga peluang untuk meraih medali jika mereka lolos dari perempat final yang akan dipertandingkan pada Rabu waktu setempat. Sementara itu, ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tiba di tanah air usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Keduanya bungkam ketika dimintai keterangan oleh awak media. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Siang hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tiba di tanah air pada Senin sore melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Mereka tiba bersama atlet dayung Indonesia Lamemo. Kedatangan mereka disambut perwakilan NOC Indonesia, Kemenpora, serta Federasi. Perwakilan NOC Indonesia Richard Sambera dalam sambutannya mengapresiasi perjuangan para atlet yang membela merah putih di Paris. Kami selaku NOC, selaku Kemenpora dan Federasi juga tentunya memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi kalian, bagi atlet-atlet yang telah memberikan semua upayanya terhadap kejayaan merah putih di sana. Sementara itu selama prosesi Fajarian memilih bungkam, bahkan setelah proses penyambutan, ganda putra Indonesia langsung meninggalkan bandara. Langkah Fajaria sendiri terhenti di perempat final Olimpiade Paris 2024 dan membuat mereka harus angkat koper lebih cepat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Aing News melaporkan.